Bapak Ketua K3S Kota Batu, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekota Batu, para guru serta rekan-rekan serta berbagai praktik baik yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan berbagi praktik baik program Satu Tampah, sebuah inisiatif luar biasa untuk menyuguhkan kesadaran hidup bersih di lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap kebersihan diri, khususnya kebersihan rambut siswa yang sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan kenyamanan belajar. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan paparan praktik baik, izinkan saya membacakan biodata singkat dari narasumber hebat kita pada kesempatan hari ini. Beliau bernama Muhammad Ikram SPD. Beliau lahir di Sumeneb tanggal 17 Agustus 1980, pendidikan S1, dan beliau sebagai Kepala Sekolah SD Bahagia. Kini tiba saatnya kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan praktik baik dari pelaksana program Satu Tampah kepada Bapak Muhammad Ikram SPD. Sepenuhnya waktu kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dikasih karunia sehat walafiat sehingga bisa bersua di tempat ini dalam rangka pemaparan praktek baik yang dilakukan di sekolah kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berdiri ya. Sebelum saya mulai memaparkan praktik baik di sekolah kami, Bapak Ibu apa kabar dulu? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya di sini ada Bapak Ketua K3S yang hebat, ada Bapak pengawas, ada Bapak Kepala Sekolah senior yang juga mentor saya. Cuma pada kesempatan hari ini adalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan praktik baik ada di sekolah saya. Bapak Ibu, karena waktu sudah siang, waktu sudah malam, mohon maaf, waktu sudah malam, kiranya Bapak Ibu telah sedikit lelah, mulai tadi dulu, terus dulu, istirahatnya cuma sebentar. Oke, kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Oke. Program sekolah sebagai best practice serta praktik baik yang dilakukan di sekolah kami itu kami kasih nama Satu Tampah. Seakan-akan aneh ya namanya Satu Tampah. Apa itu Satu Tampah? Ternyata Satu Tampah itu adalah sebuah singkatan dari sikat kutu tanpa tanpa. Next. Ya ini Bapak Ibu, salah satu gambaran yang dilakukan oleh Ibu Guru dalam
salah satu di program ini. Next. Bapak Ibu, sebelum kami menjalankan praktek baik ini, mungkin latar belakang kenapa praktek baik ini perlu dilakukan. Yang jelas, tidak ada sebuah kegiatan tanpa ada alasan kenapa kegiatan itu dilakukan. Kegiatan ini dilakukan karena rata-rata dari murid kami itu rambutnya kotor, kalau belajar tidak konsentrasi, terus kadang ada yang kelihatannya wajahnya itu gak ceria, itu rata-rata. Pokoknya konsentrasi belajarnya secara umum terganggu. Terus sehingga muncul dari beberapa analisis kenapa di dalam pembelajaran beberapa mata pelajaran itu masih banyak anak-anak yang hasil belajarnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita, yang diharapkan oleh kita, oleh Bapak Ibu pengajar. Sehingga kami bersama beberapa guru menganalisis dan ada inisiatif dari guru yang ternyata di kelasnya itu mayoritas, sebagian besar dari siswanya itu, kalau orang Madura bilang kotoan, burja. Ya, kotoan itu banyak betulnya. Kalau burja itu ya hampir sama lah. Cuma burja itu nggak ada hewannya ya, tapi penyakit kulit yang apa? Yang biasanya kalau digaruk itu banyak ketumbenya. Itu yang menjadi latar belakang. Next. Koneksi dengan filosofi ketika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kami yakini program itu seiring dan sejalan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dibutuhkan kesehatan baik fisik maupun psikis. Salah satunya dengan menjaga kebersihan diri. Dengan program ini tercipta budaya positif di sekolah. Jadi seiring ya, maksudnya tidak bertentangan dengan filosofi yang dipegang oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, lanjut. Tentunya kenapa program itu dijalankan? Yang jelas ada tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang ada. Tadi permasalahannya yang banyak, siswa yang tidak konsentrasi karena rambutnya kotor, penyakitan, terus wajahnya juga ya agak ceria gitu. Apa tujuan dari program ini? Program Satu Tanpa memiliki tujuan sejalan dengan misi sekolah, yaitu menumbuhkan potensi dan minat siswa. Satu. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hidup bersih. Yang keempat, meningkatkan kesehatan siswa. Ini adalah target yang harus kita capai dengan mengadakan kegiatan Satu Tanpa.
Terus Bapak Ibu jelas bertanya, menargetkan kegiatan itu tolak ukurnya apa? Kira-kira apa yang akan dicapai? Tolak ukurnya yang pertama adalah terjadi kolaborasi antara guru dan siswa dalam kegiatan peduli kebersihan dan kesehatan. Yang kedua, meningkatnya kebersihan rambut siswa bebas kutu rambut. Ini tolak ukurnya. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti program ini dilaksanakan, ternyata rambut siswa masih acak-acakan, terus kutunya masih banyak, tidak konsentrasi dalam pembelajaran, berarti program ini perlu dipertanyakan berhasil atau tidak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, struktur program dan mitra. Struktur programnya apa? Program tambah ini dilaksanakan setiap Sabtu oleh seluruh siswa di SD Negeri Bahagia. Program ini meliputi pengecekan kebersihan rambut dan tindak lanjut membersih kutu rambut. Jadi struktur programnya, karena ada permasalahan tadi, siswa itu tidak hanya diperiksa rambutnya, tidak hanya siswa yang kelihatannya rambutnya ada kacakan, yang bertotombe, tidak bersinar, tapi semua siswa. Kenapa semua siswa? Kenapa yang kelihatannya bagus kok juga harus diperiksa? Ini adalah salah satu bentuk antisipasi sebelum, karena kita yakin semuanya bahwa melaksanakan atau menjaga sebelum hal itu terjadi lebih baik dari mencari solusi untuk mengatasi masalah setelah masalah terjadi. Makanya kegiatan ini bagi seluruh siswa dilakukan secara rutin. Terus setelah ketemu, oh ini rambutnya banyak kutunya ternyata, ini rambutnya kotor ternyata, ini rambutnya panjang. Karena kalau rambut panjang biasanya adalah tempat yang nyaman untuk kutu. Sehingga solusinya apa? Ketika ketemu seperti itu, yang jelas ketika ada kutunya, entah bapak guru, entah ibu guru yang ada di situ, terutama guru kelasnya, ada kutunya, yang jelas kutunya dibuang. Bagaimana dengan yang nggak ada kutunya tapi rambutnya ketombean? Masa kalau ketombean, solusinya bagaimana? Ketika tidak bisa melakukan solusi sendiri, maka nanti Bapak Ibu bisa sampaikan nanti ada kemitraan. Program ini tidak semata-mata dilakukan secara mandiri oleh sekolah SD Bahagia, tapi menjadi kemitraan. Ketika program itu terkait dengan kesehatan yang jelas, kemitraannya dengan siapa? Dinas Kesehatan, puskesmas, atau paling tidak di desa itu ada Ponkesdes yang menangani kesehatan. Bapak Ibu, misalnya tadi kan satu ketemu kutunya, yang kedua rambutnya ketombean, yang ketiga rambutnya panjang, acak-acakan, berpotensi sebagai tempat yang nyaman untuk kutu. Apa solusinya ketika seperti itu? Kita juga bermitra dengan pihak lain. Atau ada guru yang
yang bisa mempunyai kompetensi untuk menyukur rambut dengan bagus. Kebetulan kalau di SD kami ya yang dilaksanakan ada guru yang bisa mencukur rambut dengan bagus, jadi tidak perlu bermitra dengan pihak lain. Selanjutnya, program ini, kenapa ada kan guru, siswa, wali murid, masyarakat sekitar, salon bidan desa dan puskesmas? Apa peran masyarakat sekitar? Di sini saya tulis salon ya, ketika yang rambutnya panjang itu banyak dan memungkinkan bapak yang bisa mencukur rambut dengan bagus itu memerlukan waktu yang lama, maka baru kerjasama dengan bermitra dengan masyarakat sekitar yang mempunyai keterampilan mencukur rambutnya. Next one. Terus apa tahapan yang kira-kira sudah kami lakukan dalam program kegiatan ini? Yang pertama adalah membuat rencana kegiatan. Jadi biasanya sebuah kegiatan ketika tanpa rencana bagaikan perahu berjalan itu tanpa nakoda. Terus selanjutnya mengajukan rencana kepada kepala sekolah yang presentasi untuk membebaskan praktik baik ini kepala sekolah. Kenapa harus kok ada mengajukan rencana kepada kepala sekolah? Karena adanya kegiatan ini ada inisiatif dari guru yang saya sampaikan tadi, yang kelasnya itu mayoritas atau sebagian siswanya bermasalah dengan rambutnya, sehingga setelah merencanakan apa yang direncanakan itu diajukan ke kepala sekolah, dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Akhirnya apa? Ketika program itu baik, kenapa tidak? Ketika program itu kira-kira menguntungkan, kenapa tidak? Kita jalankan. Makanya yang ketiga adalah pelaksanaan program atau menjalankan program. Dalam pelaksanaan ini kegiatannya seperti tadi. Setiap hari Sabtu itu ada pemeriksaan rambut. Terus yang keempat adalah evaluasi program. Kembali ya. Yang keempat adalah evaluasi program. Ketika program itu setiap minggu yang dilaksanakan, langsung ada evaluasi setelah program itu dilakukan. Karena apa? Kenapa harus ada evaluasi setiap minggu? Padahal kegiatannya tiap minggu, kok evaluasinya secepat itu? Karena permasalahan itu kadang bermacam-macam. Ketika melaksanakan satu program, terkadang kegiatan yang dilakukan tidak efektif, terus ada masalah, ada anak yang misalnya rambutnya panjang tidak mau untuk dicukur, macam-macam. Makanya evaluasi itu sesegera mungkin. Yang kelima, refleksi. Kegiatan itu tidak semata-mata ketika kita melaksanakan kegiatan menganggap bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sudah baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala, dan juga tidak ada, kami yakini tidak akan sempurna. Pasti ada beberapa kekurangan. Terus selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Dari hasil evaluasi, refleksi, ketika menemukan hal-hal yang kurang, karena kita sepakat bahwa tujuan kita mengadakan program itu bagaimana program itu berhasil sesuai dengan harapan siapa saja. Yang jelas, pertama yang jelas
semua stakeholder sekolah, harapan orang tua siswa, harapan siswa dan juga harapan dari masyarakat sekitar. Karena kita sepakat bahwa ketika kita semua sehat, maka insya Allah kita semua kita semua menjadi insan yang mendapatkan rasa kebahagiaan. Pasti ada bahagia. Sebanyak apapun kekayaan kita, sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita tidak sehat, maka kebahagiaan itu akan hilang. Yang namanya dunia, kebahagiaan itu memang tidak abadi, kecuali kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, Bapak Ibu, langkah awal menjadi ceritakan lagi ya, walaupun tadi ada tahapan. Karena tahapan itu kan secara global ini agak rinci. Yang pertama, si Ibu Eni Rodia ini adalah guru kelas 1 ya, guru kelas 1 ya. Guru kelas 1, mohon maaf ini salah menulis ya. Guru kelas 1 terus berdiskusi dengan kami. Cuma gambarnya saya ambil gambar, mohon maaf ya. Tadi sudah saya sampaikan, sebaik apapun pasti ada jalan. Itu membuat materi untuk presentasi. Ternyata mengambil gambarnya salah, kemungkinan tidak pakai kacamata waktu. Selanjutnya apa yang inisiatif yang dilakukan oleh Ibu Eni, terus tidak hanya kami pendam sendiri berdua dengan Bu Eni, tapi didiskusikan juga dengan rekan sejawat, yaitu para dewan guru, pendidik, dan lain-lain. Setelah itu kami masih belum puas. Kami juga diskusikan, berdialog dengan perwakilan siswa. Yang jelas ketika ini perwakilan siswa mungkin ngambil dari kelas rendah, tapi dari kelas tinggi, sehingga mereka bisa memberikan masukan bagaimana sehingga program ini akan berjalan dengan lancar. Next slide. Ya, lagi Pak. Ya itu tadi ya, langkah-langkah. Sebenarnya ini kegiatan yang dilakukan dalam hari Sabtu. Itu apa saja kegiatan? Ya, ini siswa dikumpulkan dulu. Apa? Membentuk kader ini di awal program itu dijalankan. Tapi ketika program itu sudah berjalan beberapa minggu, itu sudah tidak perlu bentuk kader lagi, karena kadernya sudah ada. Kegiatannya itu mengecek rambut, itu penanganan dengan sisir seperti, pokoknya tekniknya yang jelas ibu-ibu dan anak-anak juga sudah banyak yang tahu bagaimana mencari kutu, bagaimana mengecek ketombe rambut, bagaimana melihat rambut itu yang tidak ibu ya biasanya kalau ada panjang, ada yang pendek, kayak model-modelnya artis itu rambut apa namanya? Rusak, padahal kelihatannya seperti artis. Kalau misalnya artis malah dilihat kadang-kadang keren, tapi kalau anak-anak minyak saja nggak minyak kadangnya. Mandi juga pakai sabun atau tidak juga perlu dipertanyakan, sehingga kelihatannya agak kusut ya, kurang rapi. Dan aura mukanya juga ketika rambutnya itu acak-acakan kurang bagus ya, kurangnya lagi pandang, sehingga itu juga penanganan. Next one. Ya, itu salah satu juga teknik penanganan akan mendalami apa? Mungkin dikasih minyak dan lain-lain. Bakalan ini terjadi dengan jeruk nipis. Ya, pakai jeruk nipis.
Kenapa pakai jeruk nipis Pak? Kenapa nggak pakai baygon? Kenapa nggak pakai apa itu? Pestisida? Kenapa nggak pakai kapur bagus? Ini sudah kami pikirkan Pak. Kami memikirkan apa? Ketika masih ada bahan yang alami yang kita bisa pakai dan efektif dalam penggunaannya, keberhasilannya kita tetap mendahulukan dan memprioritaskan dengan memakai bahan yang alami. Soalnya kalau pestisida dan lain-lain efeknya itu merugikan. Terus itu cara Pak ya, cara bagaimana treatment untuk agar rambut itu tentunya enggak kerasa. Lanjut. Terus selanjutnya itu salah satu gambar kerjasama dengan salon. Bisa saja ya, karena mau dipotong di sekolah misalnya, orang tuanya nggak mau, khawatir dipotong bukan malah tambah cantik, malah cantiknya nanti terbalik. Terus gambar yang kedua itu praktek salon juga. Gambar yang ketiga itu adalah bentuk kemitraan dengan tenaga kesehatan. Apa saja yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu tadi, murid-murid yang mengalami masalah dengan rambut, ketika kita tidak mampu mengatasi di situ, maka perlu pendampingan dari dinas kesehatan atau tenaga kesehatan yang terdekat saja dengan sekolah. Next Pak. Ya Bapak Ibu, dari latar belakang sampai langkah-langkah dan proses kegiatan yang jelas tadi ada tahapan evaluasi. Karena program ini diikuti oleh seluruh murid sebagai pelaksana maupun sebagai sasaran, tadi timnya itu sebagai pelaksana, sasaran adalah murid yang bermasalah dengan rambutnya. Kegiatan evaluasi akan dilaksanakan dengan melakukan refleksi bersama kepala sekolah, guru, murid terhadap kegiatan satu tanpa yang sudah berjalan. Seluruh warga sekolah akan memberikan umpan balik setiap 1 bulan sekali. Apakah program satu tanpa ini berhasil meningkatkan kebersihan dan kesehatan? Tadi Bapak bilang 1 minggu, ini kok 1 bulan? Emang ini Pak yang benar? Itu kan ya? Bapak Ibu perlu dijelaskan, evaluasi mingguan itu adalah sebatas dirikan evaluasi. Terus yang bulanan itu sudah pesertanya, dan evaluasi itu sudah melibatkan berbagai pihak yang tadi, seluruh pihak yang terkait tadi itu dilibatkan. Selanjutnya, apakah dalam melaksanakan program tersebut sekolah kami itu lancar-lancar saja? Ya tidak. Walaupun harapannya adalah lancar, tapi yang berjalan ya tidak. Hambatan dimanapun itu ada. Apa saja hambatan yang pernah kami alami di sekolah kami? Yang pertama, siswa yang sepenuhnya mandiri terhadap pelaksanaan program masih perlu bimbingan dan pengawasan. Yang kedua adalah dukungan dari wali murid untuk kebersihan milik siswa di sekolah. Jadi siswa itu tujuannya tadi kan secara umum adalah kebiasaan melaksanakan kegiatan itu, harapannya setelah setiap Sabtu ada pemeriksaan itu terjadi pembiasaan, sehingga kedepannya kalau misalnya mayoritas banyak siswa yang bermasalah dengan rambutnya, kedepannya itu terus berkurang dan bahkan tidak ada yang bermasalah dengan rambutnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Masih ada beberapa siswa
yang tidak bisa tidak bisa mandiri untuk menjaga kesehatan rambut, sehingga butuh dibimbing dan dibimbing terus. Selanjutnya, dukungan dari wali murid untuk bicara siswa di sekolah. Sebenarnya ya, ketika semua stakeholder sekolah, wali murid itu sama-sama bergerak, sama-sama sadar, sama-sama mendukung program, insya Allah tingkat keberhasilannya akan semakin tinggi. Kalau di sini kurang memperhatikan hanya anaknya sendiri. Kita sebagai gurunya yang hanya menganggap anak didiknya ketika di sekolah itu anak kita, itu sebetulnya lebih perhatian daripada orang tuanya sendiri, orang tua biologisnya sendiri. Terus Bapak Ibu, karena waktu sudah ada ya, rencana tindak lanjutnya apa setelah evaluasi itu dilakukan? Yang pertama, guru kelas mendampingi kesehatan pada saat pengecekan rambut dan kegiatan penanganan. Jadi seperti gambar tadi, mengecek rambut itu ada guru, ya ada siswa. Guru, Pak. Karena siswa ada yang tidak tahu. Jangankan siswa, kadang gurunya, orang yang sudah dewasa, mengambil butuh itu banyak yang tidak tahu. Telepon Bapak Ibu. Bapak bisa? Oh, nggak punya. Oke, lanjut ya. Itu alasannya. Mengapa? Yang kedua, melakukan dialog dengan guru baru wali murid dalam meningkatkan kesehatan dan kebersihan diri pada murid. Jadi, ketika ada permasalahan, ya sudah dilaksanakan, maka hasil dari evaluasi itu disampaikan ke paguyuban. Permisi Bapak, waktu tinggal 2 menit lagi untuk pemaparan materi. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut Bapak. Insya Allah efektif waktunya ya. Terus dari apa yang kami sampaikan tadi, dengan apa yang saya ceritakan tadi, berdasarkan pengalamannya tadi sekolah saya, di sekolah kami, kira-kira Bapak Ibu itu apa di benak Bapak Ibu itu? Apa permasalahan itu juga terjadi di sekolah Bapak Ibu? Apakah pernah mengalami hal yang serupa? Apakah kalau Anda sudah tertangkap yang terbaik atau punya inisiatif lain? Insya Allah Bapak dan Ibu berpikir ada pemikiran seperti itu. Karena memang salah satu pembahasan praktik baik ini adalah ketika apa yang kami lakukan itu baik, berguna, itu bisa menjadi menjadi inspirasi atau menjadi, kalau contoh mungkin seakan-akan terlalu baik ya Pak ya, terlalu baik dicontoh. Itu yang menjadi inspirasi baru terhadap Bapak Ibu yang belum pernah melakukan itu, sehingga nanti setelah selesainya acara ini Bapak Ibu bisa juga merencanakan hal yang serupa. Bapak Ibu, demikian praktik baik dari kami, semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Mari kita bersama bergerak menuju pendidikan Indonesia yang maju. Murid kita sehat, guru kita kompeten, kita sejahtera, Indonesia maju. Ya, sekian, terima kasih. Nanti Bapak Ibu ya, ada waktu diskusi ya, manfaatkan dengan baik. Insya Allah ketika Bapak Ibu ada yang ditanyakan, ada masukan, ide dan gagasan lain, ketika butuh jawaban dari saya, akan saya
jawab dengan semampunya. Dari saya secara pribadi, tak mungkin ada penyampaian yang tak kurang, tak mungkin ada penyampaian yang tak salah, karena kami adalah manusia yang jauh dari sempurna. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Ikrom SPD sebagai narasumber kita. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah Bapak Ibu, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan angkat tangan kemudian menyebutkan nama dan lembaganya. Silakan untuk sesi tanya jawab kami buka. Silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan Bapak sebutkan namanya. Terima kasih, nama saya Hairul Rahman. Dari pemaparan tadi sudah cukup jelas, namun ada beberapa item-item yang perlu dijelaskan lebih rinci karena kami orang awam masih kurang memahami. Salah satu contohnya itu tadi ada item ketika kita merumuskan suatu masalah harus ada referensi dulu dan dikomunikasikan kepada teman sejawat atau atasan kita hal-hal apa sekiranya yang bisa memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin masih ingin tahu ya, silakan. Tadi Bapak mengutarakan kalau sekolah bekerja sama dengan puskesmas. Sebelumnya puskesmas memberikan tindakan apa, pelayanan apa saja yang diberikan kepada anak peserta didik yang ada di lembaga tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama, ketika kita merumuskan masalah harus ada referensi dan harus dikomunikasikan dengan rekan sejawat atau kepala sekolah. Nih, jadi mohon untuk narasumber dijawab terkait pertanyaan dari Pak Hairul. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Hairul ini adalah pertanyaan yang bagus dan insya Allah walaupun tidak semuanya itu kami sampaikan tadi, memang betul Pak Hairul ya, setiap ada masalah itu tidak dipendam sendiri, tapi ya, di kami tadi yang mempunyai inisiatif untuk program ini adalah guru yang menemukan masalah, dan guru itu sudah tidak langsung mengintervensi permasalahan itu dengan solusinya sendiri, tapi menunjukkan dulu kepada kami bahwa ini terjadi masalah, konsultasi kepada kami. Terus kami juga menyampaikan permasalahan itu dengan teman sejawat, dengan guru dan tenaga pendidikan.
baru kami mengatur langkah-langkah penanganannya. Itu aja. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Terus yang kedua Bu, gimana? Untuk pertanyaan yang kedua, sekolah sudah bekerja sama dengan Puskesmas memberi bantuan atau layanan seperti apa yang diberikan kepada sekolah? Ya, terima kasih Bu Rintis. Bu Rintis, ya Ibu. Jadi sekolah itu bermitra dengan Puskesmas tidak hanya pada kegiatan ini Bu ya. Sebelumnya kami sudah bermitra. Jadi Puskesmas dengan kami itu sudah bermitra sudah bertahun-tahun. Apa saja kegiatan Puskesmas di sekolah kami? Banyak Bu. Yang germas itu ya, ada penyuluhan itu germas, terus obat cacing, terus lagi ada imunisasi, terus juga ada gerakan masyarakat bersih, pokoknya banyak program. Dan juga salah satunya adalah dalam bersama-sama menangani permasalahan siswa yang kebutuhan yang bermasalah dengan dunia. Itu saja Bu ya. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sudah disepakati Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Sudah Ibu? Alhamdulillah. Oke, dari kegiatan berbagi praktik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dari kegiatan berbagi praktik hari ini, kita simpulkan. Dan insya Allah walaupun tidak semuanya itu kami sampaikan tadi, memang betul Pak Irul ya, setiap ada masalah itu tidak dipendam sendiri, tapi ya di kami tadi yang mempunyai inisiatif untuk program ini adalah guru yang menemukan masalah, dan guru itu sudah tidak langsung mengintervensi permasalahan itu dengan solusinya sendiri, tapi mengajukan dulu kepada kami bahwa ini terjadi masalah, konsultasi kepada kami. Terus kami juga menyampaikan permasalahan itu dengan teman sejawat rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Baru kami mengatur langkah-langkah penanganannya. Itu aja. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Terus yang kedua Bu, gimana? Untuk pertanyaan yang kedua, sekolah sudah bekerja sama dengan Puskesmas memberi bantuan atau layanan seperti apa yang diberikan kepada sekolah? Ya, terima kasih Bu Rintis. Bu Rintis, ya Ibu. Jadi sekolah itu bermitra dengan Puskesmas tidak hanya pada kegiatan ini Bu ya. Sebelumnya kami sudah bermitra. Jadi Puskesmas dengan kami itu sudah bermitra sudah bertahun-tahun. Apa saja kegiatan Puskesmas di sekolah kami? Banyak Bu. Yang germas itu ya, ada penyuluhan itu germas, terus obat cacing, terus lagi ada imunisasi, terus juga ada gerakan masyarakat bersih, pokoknya banyak program. Dan juga salah satunya adalah dalam bersama-sama menangani permasalahan siswa yang kebutuhan yang bermasalah dengan dunia. Itu saja Bu ya. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sudah disepakati Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Sudah Ibu? Alhamdulillah. Oke, dari kegiatan berbagi praktik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dari kegiatan berbagi praktik hari ini, kita simpulkan kita bisa belajar bahwa kebersihan diri bukan hanya soal penampilan,
tetapi juga tentang kesehatan dan kesiapan belajar. Dengan anak bebas kutu, maka mereka akan semakin bebas untuk belajar dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, melalui program Satu Tambah, semoga kita dapat menumbuhkan budaya bersih di sekolah, mulai dari hal sederhana seperti menjaga rambut tetap bersih dan bebas kutu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara berakhir, mari kita Bapak Ibu kita ambil foto bersama. Monggo kita ke depan sebagai wujud terima kasih kita ya, kolaborasi hari ini sangat luar biasa.